Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Semoga keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita diberikan ketenangan dan tuntunan Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membacanya, kita berdoa. Kepadamu ya Allah Maha Baik, tuntun kami dengan Roh Kudus supaya firman dan kebenaran-Mu dapat kami fahami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bila ada orang yang dinasehati sudah, ditolong sudah, dimarahi sudah, diingatkan sudah, tetapi dia masih juga berbuat salah dan tidak mau berubah, maka itu disebut sebagai orang bebal. Dia tidak mau mengubah cara hidupnya, dia tidak mau mengubah cara berpikirnya, dia masih seperti itu saja. Maka kita seringkali menjadi sulit bagaimana cara menolong orang tersebut. Karena percuma, orang itu bebal. Tidak ada cara untuk mengubah kehidupannya selain dia sendiri yang harus mengubah dirinya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21 mengungkapkan tentang kehidupan yang harus bijaksana dan arif. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan perlu diisi dengan perubahan-perubahan ke arah positif. Bahwa manusia yang mengikut Allah, manusia yang cenderung untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dia juga harus berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Apa yang harus lebih baik? Perbuatannya lebih baik, kata-katanya lebih baik, pikirannya lebih baik. Dia meninggalkan apa yang dahulu menjadi perbuatan yang keliru. Jika masih ada orang yang mengulangi kesalahan dan tidak mau belajar dari kesalahan supaya dia memperbaiki diri, kita sebut saja orang itu bodoh. Bodoh bukan karena dia tidak sekolah, bodoh bukan karena dia tidak bisa membaca atau tidak menulis. Bodoh karena dia melakukan hal yang keliru berulang kali tanpa
dia berusaha memperbaiki. Maka itu yang disebut dengan kebodohan. Lalu ketika ia diberi nasihat supaya memperbaiki diri, ketika ia ditolong supaya hidupnya lebih baik, dia tidak melakukan itu. Disitulah yang disebut dengan orang bebal. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pada saat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak boleh hidup di dalam seperti itu. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh Allah, kuasa Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus, sehingga melakukan perubahan-perubahan yang baik. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, selain kebodohan dan kebebalan, kita juga diajak untuk bahwa di dalam mengatasi kebodohan dan kebebalan itu, cara yang sangat efektif untuk mengatasinya adalah dengan mengucap syukur. Orang bodoh tidak mengucap syukur dari pemberian Allah. Orang bebal adalah orang yang tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ia cenderung membanding-bandingkan, ia cenderung di dalam imajinasinya, ia cenderung untuk tetap di dalam egonya. Rasa syukur hilang di dalam dirinya. Kita belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur kita terhindar dari kebodohan. Dengan bersyukur kita terhindar dari kebebalan. Kalau kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, kita terjebak untuk menjadi orang bodoh yang tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Jika kita lupa bersyukur, kita menjadi orang bebal yang hanya melihat duniawi saja, tetapi kita tidak melihat betapa baiknya Allah. Amin.